Baik, selamat Natal saya sampaikan kepada kita semua. Biarlah sukacita dan damai Natal menguasai hati dan kehidupan kita untuk membawa kita memasuki tahun 2022 yang ada di depan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan di bawah tema kelahiran Yesus Kristus. Dan firman Tuhan yang mendasari tema ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7, kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lamping dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berita Natal setiap tahun yang kita ikuti, pemberitaannya tentu berisi tentang peristiwa lahirnya Yesus Kristus, Sang Bayi Natal itu yang datang ke dalam dunia untuk melakukan satu visi dari Bapa di sorga, yakni untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus manusia dari dosa-dosanya. Dan pagi hari ini berita Natal melalui Injil Lukas kembali diperdengarkan bagi kita semua. Dan di dalam peristiwa Natal, Yesus Kristus yang lahir yang kita peringati, dan dari teks firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, ada beberapa hal yang bisa kita lihat, ada beberapa hal yang bisa kita temukan dari peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama yang bisa kita lihat adalah bahwa Yesus Kristus dilahirkan dalam zaman pemerintahan Kaisar Agustus. Bahwa Yesus dilahirkan pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus itu nampak dari ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga dari teks kita. Nah, pertanyaan bagi kita, siapakah Kaisar Agustus itu? Kaisar Agustus adalah seorang penguasa Romawi, sebuah kerajaan yang menguasai pada waktu itu hampir seluruh dunia. Jadi pada waktu itu kerajaan Romawi lah yang menguasai daerah-daerah, yang menguasai negara-negara di sampingnya. Dan yang memerintah pada waktu itu adalah Kaisar Agustus. Tetapi Kaisar Agustus ini sendiri namanya sebenarnya adalah Octavianus. Dia mulai memerintah sebagai seorang kaisar Romawi dari tahun 30 sebelum Masehi sampai tahun 14 Masehi. Dan pemerintahan yang dipegang oleh Octavianus atau Kaisar Agustus ini dipegangnya setelah dia mengalahkan musuh politiknya yang bernama Antonius. Bapak Ibu Saudara, dalam pemerintahannya Octavianus ini sadar bahwa rakyat yang dipimpinnya, rakyat yang dibawahinya sudah jenuh dengan kehidupan di mana mereka harus berperang, dan berperang. Dan untuk mempertahankan pemerintahannya, untuk mempertahankan kekuasaannya, maka dia mulai memerintah dengan bijaksana. Dia mulai membuat program-program bagaimana supaya pemerintahannya itu kokoh dan kuat. Dia mulai membuat strategi-strategi yang tepat agar ada kemajuan di dalam pemerintahan yang dipegangnya. Dan salah satu programnya yang terkenal
adalah program yang disebut Pax Romana atau perdamaian Romawi. Nah, program Pax Romana yang diprogramkan oleh Kaisar Agustus atau oleh Octavianus ini adalah merupakan strategi yang paling berhasil sehingga pada masa-masa pemerintahannya ada keberhasilan-keberhasilan yang dijumpai. Ada keberhasilan-keberhasilan yang ditorehkan oleh dia di dalam menjalankan atau melakukan pemerintahannya. Dan untuk mewujudkan programnya ini, Pax Romana ini, maka dia mulai melakukan beberapa cara supaya pemerintahannya itu kokoh, kuat, maju, dan berkembang. Dan cara yang pertama yang dia lakukan adalah bahwa dia mulai membenahi sistem pemerintahan yang ada di negara Romawi pada waktu itu atau yang ada di dalam kerajaannya. Dia membenahi dengan cara dia memberantas para penjahat, dia memberantas para koruptor, dia mulai menegakkan dan menertibkan hukum-hukum yang harus diberlakukan di dalam rakyat atau di tengah-tengah kehidupan rakyatnya. Dan dari hal ini ada satu komentar dari Charles Ludwig. Dia mengatakan dengan kekuasaannya yang baru, Octavianus mulai membenahi kemaharajaannya itu. Ia menumpas perampok yang tak terkendalikan, menghukum para pejabat yang korup, dan mendirikan suatu pemerintahan dengan tertib hukum yang kuat. Nah, ini langkah awal yang dilakukan oleh Octavianus di dalam mengokohkan pemerintahannya, di dalam mengokohkan tanggung jawabnya sebagai kaisar pada waktu itu. Dia mulai adakan pembenahan, dan pembenahan ini dia mulai dari para pemimpin-pemimpin yang ada. Setelah dia mulai membenahi para pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya, maka langkah kedua adalah dia mulai menempatkan pasukan-pasukan Romawi hampir di seluruh daerah jajahannya. Termasuk Palestina, tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas keamanan. Jadi ketika dia ada di pusat kota Roma, kota-kota, daerah-daerah yang mana dia sudah memilih mempercayakan orang-orang tertentu untuk memimpin daerah dan kota tersebut. Dia menegakkan keadilan di sana dan dia memilih menempatkan orang-orang yang tepat, orang-orang yang dapat dipercayai. Dia memberikan atau menempatkan pasukan-pasukan tentara-tentara Romawi untuk menjaga keamanan dan ketertiban, untuk menjaga kestabilitas daripada kehidupan rakyat yang ada di kota-kota tersebut. Termasuk orang yang sangat lihai. Yang berikut lagi adalah bahwa dia mulai membangun fasilitas-fasilitas umum yang berguna bagi rakyat hampir di seluruh daerah jajahannya. Ya. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang ada di kota, di daerah-daerah yang dipimpin oleh anak buahnya. Oleh karena itu, dia mulai membangun fasilitas-fasilitas yang berguna, yang dibutuhkan oleh rakyat pada waktu itu. Dan salah satu fasilitas yang dibangun oleh dia, dan ini juga adalah sebuah fasilitas yang terkenal, adalah fasilitas akuaduk. Di mana bangunan ini adalah sebuah tempat semacam bendungan yang bisa menampung air demikian banyaknya, yang bisa disalurkan ke daerah-daerah, ke kota-kota daerah jajahannya. Air adalah kebutuhan terpenting. Bukan saja pada zaman kita sekarang, tapi pada zaman dahulu pun air adalah merupakan salah satu kebutuhan terpenting. Dan akuaduk yang dibuat oleh Octavianus ini adalah suatu bangunan yang terdiri dari 2 tingkat. Dan tingkat yang di atas itu adalah saluran air untuk saluran air, dan tingkat yang di bawahnya itu dia menggunakan sebagai jalan atau jembatan. Air mengalir di atas, di bawah masyarakat bisa melewati sebagai tempat penyeberangan atau tempat perjalanan. Yang berikut lagi, cara dia untuk mengokohkan pemerintahannya adalah dia membangun gedung-gedung teater raksasa di mana-mana.
ada gedung-gedung pertunjukan yang dibangun, yang didirikan oleh Kaisar Octavianus ini atau Kaisar Agustus ini, sehingga memudahkan masyarakat pada waktu itu untuk mereka menonton, untuk mereka menyaksikan satu pertunjukan akbar yang dilakukan oleh rakyat mereka. Dan gedung-gedung teater yang terkenal itu adalah Koloseum. Ya. Pak Esra sudah pernah mengkhotbahkan hal ini dan beliau sudah menunjukkan tentang akuaduk yang dibuat oleh Octavianus yang begitu besarnya, bahkan tentang Koloseum yang dibuat oleh Octavianus yang begitu besar juga, sehingga bisa menampung ribuan bahkan ratusan juta orang di dalamnya ketika mereka menyaksikan satu pertunjukan. Dan proyek lainnya yang dibuat oleh Octavianus, yakni Koloseum ini, salah satu proyek yang terbesar juga yang dibangun oleh Octavianus dan membutuhkan biaya yang sangat banyak adalah dia membangun atau mendirikan sebuah jalan raya. Dan jalan raya ini dibuat di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. Jalan raya terindah, jalan raya terbagus yang dibuat oleh Octavianus. Dan saking banyaknya jalan raya tersebut, jika seluruh jalan raya Romawi ini disambung, maka diperkirakan panjangnya itu sama dengan 10 kali lingkaran bumi. Sangat besar sekali. Jalur-jalur yang berhasil dibangunnya lewat jalan raya ini adalah 80.000 kilometer jalan raya kelas 1 dan juga sekitar 320.000 kilometer jalan-jalan kelas 2. Nah, ini jalan-jalan kelas 1, kelas 2 ini ya kita bisa membayangkan kalau Romawi itu mereka jaya dalam segala sesuatu, maka tentu jalannya itu jalan yang tidak ditemukan di daerah atau di negara-negara lain. Dan yang unik dari jalanan Romawi yang dibangun oleh Octavianus ini adalah bahwa dia menata sedemikian rupa sehingga kalau ditelusuri semua jalan-jalan itu dari berbagai daerah, itu ujungnya akan sampai ke Roma. Dari sudut-sudut manapun, dari pelosok-pelosok manapun, ujungnya adalah masuk ke kota Roma. Dan karena bangunan jalan raya yang dibangun oleh Octavianus inilah, maka ada pepatah yang mengatakan banyak jalan menuju ke Roma. Karena dari ujung manapun mereka jalan, pasti nanti ketemunya di Roma. Dari sudut manapun mereka masuk dan keluar, akan ketemunya, pertemuannya adalah di kota Roma. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semua strategi untuk mewujudkan program Pax Romana itu, semuanya terlaksana dengan baik. Semuanya terwujud dengan tepat. Sehingga Octavianus seakan-akan mampu membuat seluruh daerah Romawi itu berada di dalam keadaan yang damai. Semua fasilitas disediakan, menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat umum, masyarakat banyak. Ada keamanan, ada ketentraman. Maka dia seakan-akan membuat penduduk Romawi, orang-orang yang ada di kota Roma pada waktu itu, merasa tentram, merasa damai di dalamnya. Dan karena Romawi saat itu hampir mencakup seluruh dunia, maka ada kedamaian bukan saja di Palestina, tetapi di seluruh dunia. Dan atas prestasi-prestasi yang dibuat, yang dimiliki oleh Kaisar Agustus inilah, maka dia diberi julukan oleh pemimpin kota pada waktu itu sebagai Raja Damai. Dan bahkan ada yang lain ketika melihat prestasi-prestasi yang dibuat oleh Octavianus, mereka menganggap dia, mereka memberi julukan kepadanya sebagai Juru Selamat Dunia. Dua julukan ini diberikan oleh karena prestasi yang dibuat atau yang diraih oleh Octavianus. Dan karena setiap prestasi yang diraih oleh Octavianus itu, maka Senat Romawi yang berfungsi pada waktu itu lalu menganugerahkan sebuah gelar kepadanya. Dan gelar itu adalah Agustus,
yang artinya adalah penambah atau pelipat gandaan. Mereka memberi nama kepadanya sebagai Kaisar Agustus karena dia berhasil melakukan penambahan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada waktu itu yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Mereka memberi julukan Agustus kepadanya karena dia mampu melipat gandakan kejayaan pada masa pemerintahannya. Suatu kesuksesan yang luar biasa dimiliki oleh Octavianus atau Kaisar Agustus. Dan pada masa pemerintahan Kaisar Agustus dan dalam situasi kejayaan seperti inilah Yesus Kristus Tuhan kita dilahirkan. Menarik untuk kita perhatikan bahwa saat itu dari kisah-kisah yang kita lihat tadi, dunia berada dalam keadaan yang damai. Dunia berada di dalam keadaan yang sentosa. Dunia berada dalam keadaan yang terpenuhi segala kebutuhan mereka ketika dipimpin oleh Octavianus atau Kaisar Agustus yang diberi julukan sebagai juru selamat dunia. Tetapi ketika Octavianus, sang Kaisar Agustus ini memerintah, dia yang adalah juru selamat dunia. Kita melihat bahwa malaikat Tuhan datang dan berseru bahwa hari ini telah lahir juru selamat bagimu. Kontras bahwa mereka sudah memiliki raja damai. Mereka sudah memiliki juru selamat dunia. Tetapi malaikat datang dan menyampaikan berita tentang kelahiran Yesus Kristus. Ketika dunia diperintahkan oleh Kaisar Agustus, genaplah nubuatan dari Nabi Yesaya tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ribuan tahun yang lalu, Nabi Yesaya bernubuat di dalam Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima. Mengatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Mengapa sudah ada Raja Damai? Mengapa sudah ada juru selamat? Tahu-tahu datanglah berita nubuatan. Malaikat Tuhan datang menyampaikan berita bahwa Raja Damai itu sekarang datang ke dalam dunia. Kalau memang dunia pada masa itu sudah ada dalam keadaan damai dan sejahtera di bawah pemerintahan Kaisar Agustus, mengapa Yesus harus dilahirkan lagi ke dalam dunia? Kalau memang pada saat itu sudah ada Raja Damai, sudah ada juru selamat dunia, yakni Kaisar Agustus, mengapa Yesus perlu dilahirkan lagi? Miris memang, tapi semua ini tentu bukanlah sebuah kebetulan. Semuanya ini ada di dalam rencana Allah. Dengan kehadiran Yesus di dalam dunia, pada saat kejayaan Kaisar Agustus sementara berlangsung, sebenarnya Allah hendak berkata bahwa semua kejayaan, semua keamanan dan kedamaian dunia yang bersifat sekuler dan sementara itu tidak bisa menjawab bagi problema manusia yang terbesar, yakni dibebaskan dari dosa. Sekalipun sudah ada raja dunia, sekalipun sudah ada juru selamat dunia, yakni Kaisar Agustus, tetapi dia tidak mampu untuk menolong manusia, melepaskan manusia dari dosa. Kaisar Agustus memang menciptakan kedamaian di seluruh wilayah Romawi, tetapi dia tidak bisa mengerjakan kedamaian antara manusia dan Allah. Dia tidak mampu memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Allah. Kaisar Agustus tidak mampu memberikan kedamaian yang sesungguhnya, kedamaian yang sejati, yang bahkan tidak bisa menciptakan atau menghadirkan kedamaian di dalam hati manusia oleh karena dosa yang sedang menguasai hati dan kehidupan manusia. Tidak bisa. Dan ketika Yesus lahir dalam zaman pemerintahan Kekaisaran Agustus, maka ini menjadi jaminan
bahwa kedamaian yang sejati, juru selamat yang sejati, itulah yang sedang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Itulah yang sedang disampaikan oleh malaikat Tuhan bagi semua orang, bahwa Sang Raja Damai yang sejati, yang sesungguhnya, Sang Juru Selamat yang sejati, yang sesungguhnya, Yesus Kristus itulah yang sudah datang, sudah lahir ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudara, ingat bahwa ada begitu banyak orang yang hidup dalam kejayaan, yang hidup dalam kemapanan, yang hidup dalam kesuksesan menurut ukuran manusia atau menurut ukuran dunia. Tetapi semuanya itu tidak menjadi jaminan adanya kedamaian yang sejati bagi orang tersebut. Kita ambil contoh kisah orang kaya yang diceritakan oleh Yesus Kristus. Ketika dia memiliki harta yang banyak, dia khawatir, tidur tidak tenang, hatinya tidak tentram. Karena dia memikirkan hartanya yang banyak itu. Dan sampai hari ini pun ada sekian banyak di antara kita yang demikian. Kita boleh punya harta yang banyak. Kita boleh punya keluarga yang harmonis. Kita boleh memiliki keluarga yang damai. Tetapi sesungguhnya damai yang sejati itu, apakah ada juga di dalam hati dan hidup kita atau tidak? Semua yang kita miliki itu hanya bersifat sementara. Tetapi Yesus Kristus yang adalah harta yang sejati, yang adalah Sang Raja Damai yang sejati, Sang Juru Selamat yang sejati, itulah yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya ia dilahirkan ke dalam dunia. Terlebih ia dilahirkan pada zaman pemerintahan Sang Raja Damai dunia, Sang Juru Selamat dunia pada waktu itu, yakni Kaisar Agustus. Dan semuanya ini mau mengkontraskan bahwa kejayaan Raja Damai, Juru Selamat dunia yang mereka agung-agungkan, Kaisar Agustus, dia bukanlah Raja Damai yang sesungguhnya. Andar Ismail memberikan sebuah pernyataan demikian. Pada zaman dunia diperintah oleh seorang juru selamat yang bernama Agustus, telah lahir juru selamat yang bernama Yesus, juru selamat yang sesungguhnya. Juru selamat yang sesungguhnya. Dia datang membawa damai. Juru selamat yang sesungguhnya, dia datang membawa sejahtera. Juru selamat yang sesungguhnya, dia datang membawa keselamatan bagi setiap kita yang menerima dia, menyambut dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yesus Kristus lahir dalam masa pemerintahan Kaisar Agustus. Yang kedua, Yesus Kristus dilahirkan di Bethlehem. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, teks kita berkata bahwa Yesus dilahirkan di kota kecil bernama Bethlehem. Dan mengapa dia dilahirkan di Bethlehem? Karena Yusuf dan Maria sebenarnya tinggal di Nazaret dan mereka pergi ke Bethlehem. Lalu mengapa mereka meninggalkan Nazaret dan pergi ke Bethlehem? Kalau kita melihat teks firman Tuhan yang kita baca tadi, mereka pergi ke Bethlehem karena ada sensus yang harus dilakukan oleh mereka, sensus yang diwajibkan oleh Kaisar Agustus bagi semua orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan sensus ini menurut para ahli dilakukan sebenarnya untuk kepentingan pajak yang dilakukan oleh pemerintahan Romawi pada waktu itu. Dan sensus ini mewajibkan semua orang yang didaftarkan di kampung halamannya wajib mendaftarkan namanya bersama seluruh anggota keluarganya. Dan dengan demikian, maka Yusuf dan Maria yang pada waktu itu tinggal di Nazaret, mereka pun wajib atau harus kembali ke kampung mereka, yakni ke Bethlehem.
Dan pada waktu mereka pergi ke Bethlehem, pada waktu mereka tiba di Bethlehem, dikatakan oleh firman Tuhan, tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Sesuai dengan Mika pasal 5 ayatnya yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nubuatan tentang Mesias, Juru Selamat, Yesus Kristus yang akan lahir. Dia lahir di kota kecil, di kota yang terpencil, yakni di kota Bethlehem, di kota Nazaret. Dan nubuatan Nabi Mika ini hampir saja tidak tergenapi. Hampir saja tidak terjadi kalau Yusuf dan Maria mereka tidak pergi ke Bethlehem. Karena kalau mereka tidak pergi ke Bethlehem, maka tentu Yesus akan lahir di Nazaret, dan dengan demikian nubuatan dari Nabi Mika itu melenceng atau tidak tepat. Mari kita perhatikan satu komentar lagi dari Jameson, Fassett, and Brown. Mereka mengatakan, sampai saat ini Maria hidup di tempat yang salah untuk kelahiran Mesias, Nazaret. Kalau ia tinggal lebih lama sedikit saja di Nazaret, maka nubuat tentang kelahirannya di Bethlehem akan gagal. Tetapi lihatlah, tanpa rencana atau tujuan dari dirinya, apalagi Kaisar Agustus, untuk menggenapi nubuat itu, ia dibawa dari Nazaret ke Bethlehem. Dan pada saat yang kritis itu, masanya untuk melahirkan pun tiba. Sekalipun tanpa diduga oleh Maria dan Yusuf, tanpa diduga oleh Kaisar Agustus dengan mengeluarkan maklumat untuk mengadakan sensus bagi penduduknya, bagi warganya. Namun ada rancangan Allah, ada tangan Tuhan yang bekerja di dalamnya. Sehingga nubuatan daripada Nabi Mika itu tergenapi melalui peristiwa kelahiran Yesus Kristus, yakni di kota Bethlehem. Dan dari fakta ini kita melihat bahwa Allah lah yang mengatur jalannya sejarah. Sehingga sejarah berjalan bukan sesuai dengan keinginan manusia. Bukan sesuai dengan rancangan Kaisar Agustus. Tetapi semuanya itu berjalan sesuai dengan rancangan Allah sendiri. Kita ingat bahwa tidak ada sesuatu apapun yang kebetulan di bawah kolong langit ini. Sekecil apapun perkara yang terjadi, itu tidaklah terjadi secara kebetulan. Tetapi semua itu terjadi dalam rancangan Allah. Semuanya itu terjadi dalam sistem Allah. Semuanya itu terjadi dalam aturan Allah. Dia yang bekerja di balik semuanya itu. Kalau kita membaca bagian-bagian firman Tuhan yang lain, dikatakan bahwa seorang raja yang tidak mengenal Allah pun, yang tidak percaya kepada Allah pun, Allah sanggup memakai dia untuk menggenapi rancangan Allah yang besar. Contohnya Raja Firaun. Dia tidak percaya Allah, dia tidak mengenal Allah. Tetapi Allah bekerja melalui hatinya, menggerakkan dia sehingga memberikan kemudahan, memberikan kesempatan bagi bangsa Israel untuk diperbolehkan keluar dari tanah Mesir. Semua ada di dalam kendali dan rancangan Allah. Dan tepatlah apa yang dikatakan oleh Amsal pasal 21 ayatnya yang pertama. Bahwa hati raja seperti batang air dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana saja ia ingini. Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang menggerakkan. Sekalipun dia tidak percaya kepada Allah, tetapi Allah memilih dia, Allah menetapkan dia untuk mengerjakan apa yang menjadi rancangan Allah bagi penggenapan rencananya yang mulia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari peristiwa ini kita melihat ada pembuktian providensi Allah di balik setiap peristiwa yang terjadi. Bukan secara kebetulan Kaisar Agustus mengeluarkan dan mewajibkan semua masyarakat harus mengadakan sensus penduduk di kampung kelahirannya masing-masing. Bukan secara kebetulan Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem. Tetapi semua itu
sudah diatur oleh Allah. Semuanya ada di dalam providensi Allah. Akan hal ini mari kita lihat komentar daripada Calvin. Dia berkata, demikianlah kita lihat bahwa pelayan-pelayan yang kudus dari Allah, sekalipun mereka menyimpang dari rencana mereka, tidak sadar kemana mereka pergi, tetap ada di jalan yang benar. Karena Allah mengarahkan atau Allah memimpin langkah-langkah mereka. Allah yang mengarahkan, Allah yang menuntun, dan Allah yang memimpin langkah-langkah mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini dapat menjadi pelajaran yang sangat penting, pelajaran yang sangat berharga bagi saya dan saudara tentang providensi Allah. Bahwa kadangkala realita hidup kita menceritakan, menggariskan bahwa apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan tujuan-tujuan kita. Awalnya kita sudah mempunyai suatu planning yang bagus. Kita punya strategi yang tepat. Kita punya rancangan yang tepat. Kita berjalan tahap demi tahap, langkah demi langkah. Tetapi ternyata apa yang menjadi tujuan kita menyimpang dari seluruh tahap demi tahap yang kita lewati. Di sini kita melihat bahwa kita perlu mengoreksi diri dan sadar diri bahwa apa yang menjadi rancangan kita tidak selamanya itu tepat dan sesuai dengan rancangan Allah. Karena providensi Allah bagi kita, hidup kita itu selalu yang terbaik. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu semua tahu tentang kondisi kesehatan saya. Dan sudah didoakan dari tempat ini untuk masuk di dalam tahap operasi. Bapak Ibu, waktu pertama saya menjalani pemeriksaan di rumah sakit, saya tidak menyangka bahwa saya akan mengalami penyakit yang seperti ini. Yang menurut saya kalau dilihat dari keluarga saya tidak ada yang punya riwayat penyakit seperti ini. Ya. Lalu saya juga melihat kembali tentang kehidupan saya sampai berpikir, Tuhan, kok bisa saya bisa dapat divonis sakit seperti ini? Dan ketika sudah ditetapkan dokter tanggal sekian untuk dioperasi, sekalipun saya sudah berserah kepada Tuhan, tapi saya masih, Tuhan, kok kenapa bisa seperti ini? Ya. Dan saya terus minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan, ketika saya ditetapkan pertama kali untuk waktu operasi, sebenarnya saya sebagai manusia takut. Karena ini pengangkatan rahim. Jadi sebagai manusia saya takut. Apalagi saya ini pribadi yang paling takut jarum suntik. Ya, saya paling takut sekali. Dan ketika sudah ditetapkan tanggal operasi, yang ada di pikiran saya itu adalah alat-alat operasi. Suntik lah, gunting lah, jarum lah, segala macam, benang dan lain sebagainya. Akhirnya sebagai manusia saya, ini bagaimana perasaannya. Dan saya bilang, Tuhan kalau bisa jangan dioperasi. Dan saya bilang, Tuhan saya minta tanda. Kalau memang Tuhan menghendaki saya harus dioperasi, maka Tuhan berikan ketenangan hati, ketenangan batin bagi saya. Kuatkan saya untuk bisa hadapi semuanya ini. Tahap pertama, penentuan tanggal yang ada. 2 hari sebelumnya saya pergi. Ternyata operasinya dibatal. Dengan alasan yang menurut saya tidak masuk akal sebagai orang awam. Dokter tidak ada di tempat sehingga tidak bisa melakukan operasi. Saya bilang, Tuhan, saya tidak tahu maksud Tuhan. Tapi jikalau ini adalah tanda-tanda yang Tuhan berikan, bahwa Tuhan tidak akan membawa saya masuk dalam tahap operasi, saya tetap berjalan menurut pimpinan Tuhan. Dijanjikan 1 minggu lagi. Dan saya pergi lagi 2 hari sebelum waktu yang ditentukan, tanggal yang ditentukan. Pergi dan tensi semua saya normal, hasil lab semuanya normal. Tensi tekanan darah saya normal, berat badan semua tetap stabil. Dan saya ketika ada di rumah sakit saya bilang, Tuhan kalau memang waktu ini saya harus operasi silahkan. Ya. Dan ketika ketemu dokter ternyata saya ditunda lagi.
Karena hari itu dokter tidak bisa tangani 2 pasien dan saya adalah pasien kedua. Kembali sebagai manusia, sebagai orang awam, saya tidak masuk akal. Kok mereka yang menentukan tanggal? Kenapa mereka yang membatalkan? Ya sudah, saya bilang, Tuhan, kalau memang ini tanda yang kedua yang Tuhan berikan, silahkan Tuhan bekerja sampai ke-4 kali penundaan itu. Dan saya melihat, sekalipun ini mungkin tidak seperti yang Tuhan tahu atau Tuhan kerjakan bagi saya, tetapi saya akhirnya yakin bahwa Tuhan sebenarnya tidak menghendaki saya untuk saat ini operasi. Kenapa saya bisa yakin seperti itu? Karena dari hasil pemeriksaan yang ada, hasil lab 3 kali, hasil ambil darah saya 3 kali berturut-turut dalam waktu yang berbeda. Itu semuanya normal. Bahkan HB saya terakhir, ambil darah yang terakhir itu 15, sekian. Orang dewasa HB-nya itu 14 sampai 16. Saya sudah hampir mencapai angka yang ke-16 dan sangat bagus sekali. Rekam jantung saya bagus. Berat badan saya selalu stabil, tidak pernah mengalami penurunan. Tensi darah, tekanan darah saya pun tidak pernah berubah, selalu stabil. Saya mulai menjalani pemeriksaan dari bulan Juni dan saya mulai ditetapkan untuk menjalani operasi, akan masuk dalam tahap operasi bulan Oktober. Bayangkan dari Juni sampai Oktober, kondisi saya tetap stabil. Bahkan sampai hari ini. Itulah yang meyakinkan saya. Sehingga ketika saya membatalkan diri untuk operasi. Dan semua hasil-hasil pemeriksaan saya dikirim ke Surabaya dan di Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Esra, bahwa dokter di sini kemungkinan mereka tidak mampu atau tidak berani mengoperasi saya. Karena mereka tidak berani, karena diperkirakan tumor itu sudah menyebar kemana-mana. Tapi saya tidak takut dan saya tidak gentar akan hal itu. Karena saya merasakan sendiri bahwa kalau itu sudah sampai ke paru-paru, bahkan sudah menjalar ke seluruh tubuh saya, kenapa saya tidak mengalami gangguan pernafasan? Kenapa saya masih mampu membawa sepeda motor mengunjungi jemaat di daerah yang jauh dengan jalan yang berbatu-batu? Kenapa saya tidak mengalami kelemahan tubuh? Bahkan kalau saya sudah divonis sudah masuk tahap stadium 4, kenapa saya masih bisa beraktivitas seperti biasa? Inilah yang meyakinkan saya bahwa apa yang dirancangkan oleh manusia tidak sama dengan rancangan Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu sendiri melihat, kondisi saya tetap stabil, kondisi saya tetap dalam keadaan yang baik. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami hal-hal yang sama di tengah-tengah keluarga atau kehidupan Bapak Ibu sendiri. Bahwa apa yang kita harapkan tidak sejalan dengan yang terjadi. Yang kita mau A tetapi yang terjadi B. Yang kita mau hidup kita bahagia. Yang kita mau hidup kita damai. Yang kita mau keluarga kita bahagia. Yang kita mau anak-anak kita berhasil. Tetapi justru yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Ingatlah, providensi Allah tetap berlaku atas kehidupan kita. Yang penting kita tetap imani bahwa Dia tetap pegang kendali dalam seluruh kehidupan kita. Yang penting kita tetap berserah dan yakin bahwa Dialah Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Sekalipun kita mengalami kelemahan tubuh, tapi kita punya keyakinan iman yang kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Ada sukacita yang sejati, ada damai yang sejati yang diberikan oleh kita. Hal yang kedua. Yang ketiga, Yesus Kristus dilahirkan di dalam kehinaan. Dan itulah yang kita temukan di dalam teks ini, khususnya di dalam ayatnya yang ke-7 dari Lukas pasal 2 ini. Bapak Ibu Saudara, Yesus dikatakan sebagai Allah, Mesias, Juru Selamat, Raja dan sebagainya. Tetapi ketika Ia dilahirkan, ternyata Ia dilahirkan di tempat yang tidak layak. Ia dilahirkan di tempat yang hina. Dikatakan bahwa Ia dilahirkan di tempat atau di kandang hewan atau kandang binatang.
Adakah sesuatu yang lebih menggelikan dan lebih tidak masuk akal dari hal ini? Bahwa seorang raja, seorang Mesias, seorang raja damai, seorang juru selamat, seorang Allah, pribadi Allah, dia datang dengan cara yang seperti itu. Ini menjadi pertanyaan besar bagi banyak orang. Dan juga secara khusus kepada Yusuf dan Maria yang pada waktu itu. Bukankah mereka menerima janji bahwa anak yang dikandung oleh Maria, dia akan menyelamatkan dunia ini dari dosa. Dia akan membawa pembebasan dari dosa bagi setiap mereka yang percaya kepadanya. Tetapi kenapa dia datang? Dia lahir di tempat yang hina seperti itu. Bapak Ibu, sesungguhnya semuanya ini hanya menggambarkan sebuah perendahan diri yang luar biasa yang mau ditunjukkan oleh Allah, Sang Juru Selamat itu, Sang Raja Damai itu bagi kita semua. Bahwa dia datang dalam kerendahannya, dia datang dalam kehinaannya hanya untuk menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Bahwa kelahiran Yesus Kristus tidak di dalam kandang atau di dalam palungan mengingatkan tentang siapa sesungguhnya dia. Bahwa dia adalah pribadi yang rendah hati. Dia adalah pribadi yang lemah lembut. Dia datang dengan segala kehinaan dan kerendahannya. Membuktikan bahwa dia yang adalah pribadi. Dia yang adalah Allah sendiri. Dia punya kerendahan hati di hadapan kita manusia. Sedangkan kita manusia, mengapa kita tidak memiliki kerendahan hati di hadapan Dia? Saudara-saudara, kalau kita melihat, kita mempelajari dari setiap kebenaran firman Tuhan yang ada. Allah memang sering menolong. Allah sering menyelamatkan orang dengan menggunakan jalan atau cara-cara yang menurut manusia tidak masuk di akal. Kalau kita membaca di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-9. Di sana dikisahkan tentang peristiwa ular tembaga. Di mana cara supaya orang-orang yang mendapat gigitan daripada ular itu bisa sembuh adalah hanya dengan cara memandang ular tembaga itu. Maka mereka akan memperoleh kesembuhan. Ini cara yang suatu cara yang tidak masuk di akal. Tetapi itulah yang benar-benar terjadi bagi orang-orang Israel pada waktu itu yang sudah mendapatkan gigitan ular itu ketika mereka memandang patung ular tembaga itu dan mereka disembuhkan. Ada lagi kisah lain tentang peristiwa Naaman yang sakit kusta. Dia diperintahkan untuk mandi ke sungai sebanyak 7 kali. Menenggelamkan dirinya 7 kali di sana. Dan setelah 7 kali dia menenggelamkan tubuhnya, dirinya di dalam air itu. Ketika dia keluar mendapatkan dirinya, badannya pulih total dari penyakit kusta yang ada. Bahkan ada kisah-kisah lain. Hanya dengan garam dapur yang kita pergunakan untuk memberi penyedap rasa terhadap masakan-masakan yang ada. Mampu menyehatkan air yang sudah tercemar, air yang beracun. Bisa ditawarkan hanya dengan garam saja. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 dan 22. Bahkan ada juga peristiwa tepung untuk menetralkan makanan beracun yang dikisahkan di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 38 sampai 41. Nah, ketika melihat peristiwa-peristiwa seperti ini, ketika melihat kejadian-kejadian seperti ini, bukankah sebagai manusia ini adalah hal-hal yang tidak masuk di akal? Tetapi itulah yang dikerjakan oleh Allah. Itulah yang diperbuat oleh Allah. Itulah yang ditunjukkan oleh Allah. Itulah yang ditunjukkan oleh Allah. Dan itulah cara atau jalan yang dibuat oleh Allah supaya mereka melihat akan kuasanya dan mereka percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena itu, janganlah kita tidak mau percaya kepada Yesus hanya karena dia
yang adalah Raja Damai, yang adalah Juru Selamat, yang adalah Mesias, dia lahir di tempat yang hina. Dia lahir di kandang hewan atau kandang binatang. Memang, kalau kita melihat kisah yang ada, kedatangan Yesus Kristus yang pertama, memang dia datang dalam kehinaan dan kerendahan. Dia yang adalah Allah, berinkarnasi menjadi manusia, hidup selayaknya manusia. Calvin mengatakan, pada saat ia dilemparkan ke dalam kandang dan diletakkan dalam palungan, dan penginapan menolak menerimanya di antara manusia, tujuannya adalah supaya surga terbuka bagi kita, bukan sebagai penginapan sementara, tetapi sebagai negeri dan warisan yang kekal, dan supaya malaikat-malaikat menerima kita dalam tempat tinggal mereka. Ini hanya gambaran sementara, pembuktian kerendahan Allah yang berinkarnasi melalui Yesus Kristus, Sang Bayi Natal itu. Maka dari peristiwa ini membutuhkan iman untuk percaya sungguh-sungguh bahwa bayi kecil mungil itu adalah inkarnasi daripada anak Allah sendiri, adalah inkarnasi daripada Allah sendiri. Dan ini juga membawa kita hendaklah menjadi suatu sukacita dan kebahagiaan tersendiri bagi setiap kita yang percaya bahwa sekalipun dia datang di dalam kehinaan, tapi pada waktunya kita akan melihat kemuliaan yang kekal bersama-sama dengan Allah di sorga. Dan sekalipun kita melihat dengan realita dia datang di dalam kehinaannya, dan pada waktunya nanti kita akan melihat dan menyaksikan dengan mata iman kita tentang kemuliaan Allah yang besar, kemuliaan Allah yang luar biasa, yang dinyatakan, yang disediakan bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu pagi hari ini, dari kebenaran firman Tuhan yang ada, kelahiran Yesus Kristus sangat-sangat berarti bagi saya dan saudara. Kenapa kelahiran Yesus Kristus sangat berarti bagi saya dan saudara? Karena kelahiran Yesus Kristus membawa kedamaian yang sejati bagi saya dan saudara. Bagi orang-orang yang membuka hatinya menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang kedua, kelahiran Yesus Kristus itu berarti bagi saya dan saudara. Karena kelahirannya yang sesungguhnya ialah ketika ia lahir dan bertahta di dalam hati dan hidup kita. Dia lahir di dalam hati kita, dia mengendalikan seluruh kehidupan kita. Sehingga kita melihat bahwa memang benar. Dengan mata iman kita, kita melihat bahwa dia adalah Sang Raja Damai. Dia adalah Juru Selamat dunia satu-satunya. Dan Yesus Kristus lahir. Kelahiran Yesus Kristus itu sangat berarti bagi saya dan saudara. Karena sekalipun dia lahir dalam kehinaan, namun pancaran kemuliaannya yang ilahi akan mengubah seluruh kehidupan, seluruh aspek hidup saya dan saudara. Hati, pikiran, dan seluruh tingkah laku kita akan diubahnya. Sehingga suatu kali kelak kita boleh melihat kemuliaan Allah. Menikmati kehidupan bersama Allah yang mulia di sorga yang kekal. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat Natal 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Kita berdoa. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kelahiranmu sangatlah berarti, sangatlah penting bagi kami. Sekalipun kami sudah melihat sejarah yang ada, bahwa engkau lahir di tempat yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi terdahulu. Engkau lahir di tempat yang indah. Tetapi dengan iman, kami menyambut kelahiranmu bukan di tempat yang hina. Tapi kami membuka hati kami buka seluas-luasnya
untuk Engkau lahir di dalamnya, untuk Engkau tinggal di dalamnya, dan untuk Engkau bertahta di dalamnya. Supaya Engkaulah yang mengendalikan seluruh kehidupan kami. Ada perubahan hidup, ada perubahan karakter, ada perubahan pola pikir yang terjadi ketika kami membuka hati kami dan kami menerima, kami menyambut kelahiran-Mu di dalam hati kami. Tuhan, di dalam peristiwa Natal ini kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi di hadapan-Mu. Kami mau Engkau lahir di dalam hati kami, Engkau tinggal dan berdiam di dalam hati kami. Dan seluruh kehidupan kami hari ini, bahkan tahun-tahun yang ada di depannya, semua ada di dalam pimpinan-Mu. Engkaulah satu-satunya Raja Damai yang sejati. Engkaulah satu-satunya Juru Selamat kami yang sesungguhnya. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Amin.